Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Gimana, masih pada percaya bahwa proses itu akan selalu membuahkan hasil? Oke, untuk menemani waktu santai kalian pada kesempatan kali ini, gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2023. Film yang diadaptasi dari sebuah novel ini mengisahkan tentang seorang pendekar hebat yang sangat dihormati dan disegani oleh para pendekar di dunia persilatan. Namun di tengah masa kejayaannya, tiba-tiba ia dituduh sebagai pembunuh dan dicap sebagai pengkhianat oleh oknum yang ingin memecah belah dunia persilatan. Lalu ketika si pendekar ingin membersihkan namanya, dengan terpaksa ia pun harus bertarung melawan para pendekar hebat dari berbagai perguruan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal di suatu pagi yang cerah. Terlihat seorang biksu dan beberapa muridnya sedang asik beristirahat di sebuah kedai. Kemudian datang seorang pria bernama Xiao Feng yang dengan santainya mengajak si biksu untuk mengobrol. Kemudian Feng menyuruh si biksu untuk pergi dan meninggalkan tawanan yang ia bawa. Mendengar perkataan yang keluar dari mulut Feng, si biksu pun merasa tersinggung hingga membuatnya marah. Lalu tanpa basa-basi, murid-murid si biksu langsung menyerang Feng. Namun sepertinya murid-murid si biksu bukanlah lawan yang seimbang buat Feng. Melihat murid-muridnya bisa dikalahkan dengan mudah, akhirnya si biksu pun turun tangan untuk menghajar Feng. Pada awalnya, Feng tidak terlalu serius melawan si biksu. Melihat si biksu yang berkelahi layaknya ingin membunuh Feng, hingga akhirnya Feng mulai menunjukkan jurus pamungkasnya. Lalu dengan hanya sekali serang, Feng berhasil mengalahkan si biksu. Namun serangan itu hanya membuat si biksu jera. Akan tetapi melihat jurus yang Feng gunakan, si biksu baru menyadari bahwa Feng adalah ketua dari geng pengemis. Setelah itu, Feng dan anak buahnya pergi menuju suatu tempat untuk berkumpul dengan anggota geng yang lainnya. Mereka berkumpul karena ingin membicarakan suatu kejadian yang telah membuat gempar perkumpulan geng pengemis. Lalu seorang pria bernama Bai memberitahukan bahwa ada seorang pengkhianat yang telah membunuh salah satu anggota dari geng pengemis. Bai beranggapan bahwa si pengkhianat itu adalah Feng, karena Feng lah yang terkuat di antara mereka dan hanya ialah yang mampu melakukan itu. Kemudian datanglah seorang wanita bernama Ming yang merupakan istri dari si korban. Lalu ia pun memberikan sepucuk surat yang di dalamnya tertulis identitas dari si pelaku. Ternyata apa yang tertulis di surat itu adalah bukti bahwa Feng adalah pelakunya. Setelah adanya bukti, anggota yang lain mulai meyakini bahwa Feng adalah si pengkhianat. Akan tetapi, Feng mencoba meyakinkan mereka bahwa ada seseorang yang ingin mengadu domba mereka. Namun karena Feng tidak ingin terjadi pertikaian di antara para anggota, dengan berat hati Feng pun terpaksa mundur dari jabatannya sebagai ketua geng pengemis. Setelah beberapa hari kemudian, Feng yang bukan lagi seorang ketua hendak pulang menuju rumah orang tuanya. Akan tetapi dengan terkejut, Feng menemukan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Lalu karena sedang galau, Feng pun pergi ke kuil Shaolin untuk bertemu dengan gurunya. Niat hati ingin curhat dengan si guru, Feng malah dibuat terkejut karena si guru sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan sialnya, di saat bersamaan ada seseorang yang melihat Feng seperti habis membunuh si guru. Namun sebelum biksu yang lain datang, Feng langsung bergegas pergi dari tempat itu. Namun Feng mengurungkan niatnya untuk kabur karena ia melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan.
Dan ternyata orang tersebut ingin mencuri kitab milik Solin. Dan tidak lama kemudian para biksu pun datang dan langsung mengepung Feng. Karena dianggap sebagai pembunuh gurunya, para biksu langsung bersiap untuk menangkap Feng. Namun Feng mencoba menjelaskan bahwa ia bukanlah orang yang membunuh gurunya. Dan kemudian tanpa banyak bicara, salah seorang biksu langsung menyerang Feng. Akan tetapi serangan itu malah mengenai orang yang Feng tangkap. Hingga terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Ternyata si pencuri itu adalah seorang wanita yang menyamar menjadi salah satu murid Solin. Namun karena ia terluka parah oleh serangan si biksu, dengan cepat Feng langsung membawanya pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian terlihat Feng bersama wanita yang ia selamatkan hendak pergi ke suatu tempat. Lalu di tengah perjalanan Feng bertanya kepada si wanita kenapa ia mencuri kitab Solin. Si wanita yang bernama Azu memberitahukan kepada Feng bahwa ia adalah seorang pelayan dari keluarga bangsawan. Kemudian ia diperintahkan oleh tuannya untuk mencuri salah satu kitab milik Solin. Dan jika berhasil, maka ia akan dipertemukan oleh kedua orang tuanya. Setelah itu, Azu berterima kasih kepada Feng karena telah menolongnya. Namun karena luka itu sangat parah, Feng berniat membawa Azu ke seorang dokter bernama Su. Karena hanya ialah yang bisa menyembuhkan luka itu. Singkat cerita, di suatu tempat terlihat anggota dari geng pengemis sedang mengadakan suatu pertemuan besar-besaran. Ternyata mereka sedang berencana untuk membunuh Feng. Karena Feng masih yang terkuat di antara mereka, tentu saja membunuhnya bukan suatu hal yang mudah. Namun ketika mereka sedang asik berdiskusi, tiba-tiba Feng datang dengan membawa Azu yang sedang terluka. Namun Feng yang sudah dicap sebagai pengkhianat malah membuat para anggota geng menjadi sangat marah. Lalu Feng memberitahukan bahwa tujuannya datang hanya untuk mencari Dr. Su. Dan tidak lama kemudian Dr. Su muncul dan langsung memeriksa Azu. Lalu Feng meminta bantuan kepada si dokter karena hanya ialah orang yang bisa menyembuhkan lukanya. Akan tetapi dengan santainya si dokter menolak untuk membantunya. Karena ia tidak ingin menolong orang yang dekat dengan seorang pengkhianat. Lalu dengan sangat marahnya Feng rela melakukan segala hal untuk bisa menyelamatkan Azu. Setelah mendengar itu, si dokter menantang Feng untuk menukar hidupnya dengan nyawa Azu. Dan ternyata Feng pun menyetujui tantangan si dokter. Kemudian Feng mengajak mereka untuk minum bersama sebagai tanda bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Dan mulai saat ini mereka adalah musuh. Feng juga berharap setelah ini dendam mereka akan terbalaskan. Lalu ketika mereka selesai minum bersama, pertarungan pun dimulai. Tanpa ragu, satu persatu anggota geng mulai menyerang Feng. Namun dengan kekuatannya, Feng masih bisa menandingi mereka. Hingga satu persatu anggota geng bisa Feng lumpuhkan. Akan tetapi, Feng tidak boleh meremehkan kekuatan para anggota geng. Jika ia lengah, maka akan sangat berbahaya bagi dirinya. Karena anggota geng terus-menerus menyerang Feng hingga memaksa dirinya untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Dan ternyata anggota geng juga menyerang Azu di saat Feng lengah. Namun Feng yang mengetahui Azu dalam bahaya secepat mungkin langsung menyelamatkannya. Akan tetapi di saat Feng berhasil menyelamatkan Azu, tanpa ia sadari si dokter berhasil melukainya dengan sebuah pisau. Melihat Feng yang sudah terluka parah, lagi-lagi anggota geng beramai-ramai menyerangnya dengan membabi buta. Akan tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, Feng masih bisa berusaha untuk melawan. Namun pada akhirnya Feng pun tidak bisa bertahan dan kemudian
Akan tetapi ada seseorang yang tidak dikenal berhasil menyelamatkan dan membawa Feng pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah kepergian Feng, nampaknya si dokter benar-benar menepati janjinya untuk menyembuhkan Azu. Lalu Azu yang merasa dirinya sudah membaik memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Lalu dengan keahlian menyamarnya, Azu merubah dirinya menjadi si dokter untuk mengelabui para penjaga. Namun ketika Azu hendak melarikan diri, tiba-tiba si dokter muncul di hadapannya. Akan tetapi dengan beraninya, Azu pun langsung menyerangnya dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain terlihat Feng yang sudah sadar dari pingsannya. Akan tetapi Feng pun merasa heran siapa yang telah menyelamatkan dirinya. Kemudian si orang misterius yang menyelamatkannya langsung menyebut Feng memiliki sesuatu yang spesial dalam dirinya. Karena jika tidak ada itu, maka ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu ia pun menyebutkan apa yang telah Feng lakukan adalah hal yang bodoh. Karena ia rela kehilangan nyawanya hanya demi seorang wanita. Namun Feng melakukannya karena saat itu hanya Azula yang percaya terhadap dirinya. Setelah panjang lebar bercerita, si pria misterius itu memberitahukan siapa sebenarnya Feng. Dan ia juga memberitahukan bahwa orang tua kandungnya adalah seorang bernama Xiao Yuansa. Akan tetapi Feng merasa heran kenapa orang itu bisa mengetahui tentang dirinya. Keesokan harinya, Feng pun pergi mencari Azu di tempat kediaman Dr. Su. Akan tetapi apa yang Feng lihat hanya sebuah rumah yang sudah dalam keadaan hangus setelah terbakar. Dan tidak lama kemudian datang seorang pria bernama Murong Fu, yang merupakan seorang bangsawan dari keluarga Murong. Dan ternyata Fu adalah orang yang menyuruh Azu untuk mencuri di kuil Solin. Lalu dengan santainya Fu langsung mengajak Feng untuk bergabung bersamanya. Karena ia sangat kagum dengan kekuatan yang Feng miliki. Akan tetapi dengan santainya Feng menolak tawaran itu. Karena mereka memiliki jalan yang berbeda. Kemudian setelah bertemu dengan Fu tanpa disengaja, Feng tiba-tiba bertemu dengan Azu. Setelah mereka melepas rasa kangen, Feng langsung mengajak Azu untuk ikut dengannya mencari seorang bermarga Yuansa. Namun tanpa ragu, Azu pun langsung menyetujui ajakan itu. Ketika dalam pencarian, Feng dan Azu melihat ada dua orang wanita sedang berkelahi. Ternyata perkelahian itu didasari oleh konflik keluarga. Kemudian Feng bertemu dengan seorang pria bernama Zheng Chun. Setelah berkenalan, ternyata mereka pun saling mengenal satu sama lain. Pada malam harinya, Feng bertemu dengan seorang pria bernama Duan yang merupakan anak dari Zheng Sun. Feng memberitahukan bahwa ia akan membunuh ayahnya karena Zheng Sun adalah orang yang telah membunuh orang tuanya. Lalu ketika Feng hendak menuju perahunya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata si Zheng Chun sudah berada di situ. Kemudian dengan sangat marahnya, Feng akan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Setelah mendengar itu, Zheng pun pasrah jika Feng akan membunuhnya. Lalu tanpa basa-basi, Feng pun langsung menghajar Zheng dengan jurus andalannya. Dan setelah itu terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata yang Feng bunuh adalah Azu yang telah menyamar menjadi Zheng Chun. Kemudian dengan kondisi yang sedang sekarat, Azu memberitahukan bahwa Zheng Chun adalah ayahnya. Setelah itu, Feng membawa mayat Azu dan memberikannya kepada Zheng. Lalu Zheng memberitahukan bahwa ia bukanlah orang yang membunuh orang tuanya. Lalu Feng yang menyadari sesuatu langsung pergi dari tempat itu. Ternyata Feng pergi menuju tempat Tuan Bai. Feng juga sudah mengetahui bahwa Bai dan Kang Ming telah bersekongkol dengan keluarga Murong. Agar Feng bisa membunuh Zheng Chun dan mereka juga memfitnah dirinya di depan geng pengemis.
Dan tidak lama kemudian putri dari Zheng datang dengan membawa Ming. Sampai pada akhirnya Feng mengetahui alasan dan tujuan Bai dan Kang Min memfitnah dirinya. Lalu ketika Feng sedang sibuk dengan Ming, tiba-tiba Murong Fu datang bersama beberapa anak buahnya dan langsung menyerang Feng. Namun dengan mudahnya Feng masih bisa menahan serangan itu. Akan tetapi sebelum mereka memulai pertarungan, Fu lagi-lagi mengajak Feng untuk bergabung dengannya. Dan jika Feng menolaknya, maka ia akan mati. Namun dengan santainya Feng menolak. Dan jika Fu ingin nyawanya, maka ambillah jika ia mampu. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Akan tetapi Feng harus menghadapi anak buah Fu terlebih dahulu. Namun bagi Feng itu hanya masalah kecil. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, dengan sadisnya Feng berhasil membantai anak buah Fu. Hingga akhirnya Fu pun turun tangan untuk menghabisi Feng. Dan kemudian terjadilah duel paling epik antara Feng melawan Fu. Dengan saling mengeluarkan kemampuannya, hampir dipastikan pertarungan mereka benar-benar seimbang. Dan kali ini sepertinya Feng memiliki lawan yang bisa membuatnya bertarung secara serius. Namun Feng yang telah terbakar amarah tidak sedikit pun mengendorkan serangannya. Akan tetapi dengan kemampuan yang dimiliki, Fu masih sanggup menandingi kekuatan Feng. Kemudian Fu menunjukkan kepada Feng mayat-mayat dari anggota geng pengemis yang telah ia bunuh. Setelah melihat itu dengan marahnya, Feng langsung menyerang Fu. Kan tetapi dengan kekuatannya, Fu berhasil membalikkan serangan itu. Melihat Feng yang sudah terluka parah, Fu merasa dirinya sudah berada di atas angin. Namun ketika Fu ingin membunuh Feng, dengan cepat Feng bisa menghindar dan membalas serangan itu. Lalu ketika Fu lengah tanpa ampun, Feng berhasil mengajar Fu secara bertubi-tubi. Sampai pada akhirnya Feng bisa mengalahkan Fu. Setelah berhasil mengalahkan Fu, tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota dari geng pengemis. Dan kemudian film pun